Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video channel YouTube Isda Siregar. Di video kali ini saya akan membahas tentang gradien dan juga persamaan garis singgung dengan bantuan turunan fungsi. Garis singgung atau bisa kita sebut juga dengan tangan. Kenapa bisa begitu? Kalau ada segitiga siku-siku, misalkan di sini A, di sini B, dan di sini C, garis ini adalah garis X, ini garis Y, ini adalah R-nya. Nah, maka tangannya itu adalah, misalnya tangan dari ini adalah alfanya. Tangan dari alfanya, ini, kemiringannya kan ini ya, ini R. Yang terkena sudutnya di sini, misalnya alfa. Maka tangannya itu sama dengan Y per X. Nah, ini Y per X ini adalah juga disebut garis singgung ya. Jadi mencari garis singgung bisa juga dengan cara Y per X. Contoh misalnya, andaikan tangan 45 derajat. Berarti tangan 45 derajat itu adalah 1 ya. Berarti Y per X sama dengan 1. Atau dengan kata lain, Y sama dengan X. Nah, ini persamaannya kan, Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kalau kita turunkan, hasilnya adalah turunan dari Y terhadap X, berarti X-nya akan menjadi 1. Nah, turunan dari Y ini, turunan pertamanya, berarti ini adalah gradien. Atau sama dengan M. Ya, berarti berapa gradiennya? Gradien adalah 1. Sama halnya dengan tadi, tan 45 derajat ya. Dan kita anggap di sini X dengan Y-nya adalah sama. Berarti nilainya atau gradiennya adalah 1. Sehingga garis singgung ada hubungannya dengan gradien. Jadi, ini si garis singgung yang C ke B ini adalah tangannya. Secara, nih, ketemu dengan sudutnya. Oke, misalkan fungsi Y sama dengan Fx ya, mempunyai turunan di X sama dengan A. Nah, maka dia pasti mempunyai sebuah gradien. Gradiennya itu kita peroleh dari turunan pertama. Gradien kita simbolkan dengan M. Itu didapat dari turunan pertama, di mana X-nya disubstitusi dengan A. Dengan demikian, kita akan mendapatkan persamaan garis singgung. Kita simbolkan dengan PGS. So, ini persamaan garis singgung. Ini kamu bisa menggunakan persamaan garis singgung seperti waktu SMP. Itu Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini adalah persamaannya. Yang mana kita jadikan X1? Ini adalah X1. Y1-nya bisa juga diperoleh dari soalnya, atau kita mencari sendiri dengan cara mensubstitusi X1-nya ini ke sini. Sehingga kita akan dapat Y1.
Setelah kita dapat gradien X1, Y1, maka kita bisa langsung gunakan persamaan garis singgung. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Titik singgungnya berarti X1 dengan Y1 ya. Jadi titik singgungnya adalah X1 dan Y1. Di mana X-nya tadi adalah A ya. Nah, sedangkan Y1-nya dengan tadi mensubstitusi X sama dengan A. Nah, atau boleh kita tulis seperti ini. Perlu kalian ingat juga, ada istilah-istilah yang perlu kalian ketahui. Aksis itu menandakan X. Ordinat itu menandakan Y. Lalu kalau misalnya ditanyakan atau diinformasikan menyinggung sumbu X, ya, kalau dia menyinggung sumbu X, maka kamu harus membuat Y-nya sama dengan 0. Y yang mana? Y yang ini. Itu sama dengan 0. Nah, kalaulah kebalikannya, yaitu menyinggung sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. X yang mana? Nih, X yang ini. Kamu ganti jadi 0. Sehingga kamu akan mendapatkan titik koordinat untuk persinggungan tersebut. Selain itu, seperti pelajaran garis singgung yang sudah kalian pelajari waktu di SMP, ada juga istilahnya adalah gradien yang saling sejajar atau saling tegak lurus ya. Jadi kalau misalnya gradiennya mereka saling sejajar, maka M1-nya sama dengan M2. Jadi gradien di garis pertama dengan gradien di garis kedua atau di kurva yang kedua, itu gradiennya sama ya. Sedangkan kalau misalnya gradiennya saling tegak lurus antara kurva pertama dengan kurva yang kedua, maka M1 dikali M2 hasilnya harus min 1. Atau ketika kamu misalnya sudah dapat M1, maka M2-nya itu adalah min 1 per M1 ya, kebalikannya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Oke, contohnya, misalnya ada sebuah kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 3. Ditanyakan adalah gradien kurva pada X sama dengan 4. Berapakah gradiennya? Oke, untuk menjawab soal ini, seperti tadi sudah dibilang, gradien itu adalah turunan pertama. Dengan X-nya kita akan gantikan dengan 4. Maka turunan pertamanya berapa? Turunan pertama dari X kuadrat min 2X tambah 3 adalah 2X min 2. Berikutnya, kita substitusi X-nya dengan 4. Sehingga 2 kali 4 dikurangi 2. Sama dengan 8 dikurangi 2. Hasilnya adalah 6. Jadi 6 ini adalah gradien untuk kurva X kuadrat min 2X tambah 3. Kita ganti kasusnya. Ini kita anggap contoh pertama, ini contoh yang kedua.
Misalnya contoh yang kedua, disebutnya Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 3 dengan apsis 4 mempunyai gradien berapa gitu ya. Apsis 4 ini menyatakan adalah X. Jadi ini dia sebut adalah X sama dengan 4. Berarti caranya sama seperti yang di atas. Ya, kita akan mencari turunan pertamanya, lalu kita akan ganti X-nya dengan 4. Sehingga kita dapat turunan pertamanya adalah 2X dikurangi 2, X-nya kita ganti 4, lalu ini 8 dikurangi 2, hasilnya adalah 6. Jadi secara bahasanya, apsis itu adalah juga X. Jadi sama saja soal 1 dengan soal yang kedua. Contoh berikutnya, misalkan diketahui X dengan Y-nya. Contoh, misalnya ada sebuah kurva X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 1 bergradien berapa di titik misalnya X-nya adalah 1. Jadi 1,0. Di titik 1,0 kira-kira gradiennya berapa? Berarti untuk menjawab soal ini, kita akan melakukan turunan pertama. Lalu apa yang kita substitusi nanti? Yang kita substitusi adalah angka satunya tetap ya. X-nya yang kita substitusi. Walaupun diinformasikan 1,0, untuk mencari gradien kita hanya butuh X saja. Sehingga ketika kita mendapatkan turunan pertama yaitu 3X kuadrat min 4X, dengan kita menggantikan X-nya dengan 1, sehingga kita dapat sini 1 dikurangi 4 sama dengan min 1. Inilah gradiennya. Ya. Tidak terpaut oleh ini, Y-nya. Kecuali, contoh keempat, misalnya diketahui Y, justru X-nya tidak diketahui. Contoh misalnya, Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1 di ordinat 0. Berapakah gradiennya? Nah, mau nggak mau kita harus cari X-nya. Bagaimana cara mencari X-nya? Nanti kita akan, ini ordinat adalah Y. Jadi kita akan gantikan Y-nya dengan 0. Seperti ini. Nah, berikutnya kita akan lakukan apa? Berikutnya kita akan lakukan pemfaktoran ya. Atau bisa juga kalian gunakan cara seperti ini, berarti ini tinggal X min 2 plus 1 seperti ini. Apakah bisa kita faktorkan? Belum bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan cara Horner. Nah, kita akan menebak-nebak kira-kira pasangannya berapa ya. Dengan di sini X pangkat 31, X pangkat 2-nya, kalau di sini min 2, X pangkat 1 nggak ada, 0. Lalu X pangkat 0-nya adalah 1 ya. Ini kita hapus dulu. Kita akan cari pasangan faktornya. Karena di belakangnya plus 1, berarti saya menganggap di sini akan ada X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1.
Kita akan menekan-nekan dulu. Kalau tadi kita sudah dapat ya, dari 1 di sini. Kita coba dulu min 1 misalnya. Min 1. Satunya turun. 1 kali min 1, min 1, min 2 tambah. Tambah ya. Tambah min 1 berarti min 3. Min 3 kali min 1, 3. Ditambah hasilnya 3. 3 kali min 1, min 3. Oh, hasilnya nggak 0. Berarti min 1 ini bukanlah faktornya ya. Ini saya hapus. Kita akan ganti lagi dengan angka yang lain. Saya akan coba dengan angka 1 ya. X sama dengan 1. Ini satunya turun. 1 kali 1, 1. Min 2 tambah 1, min 1. Min 1 kali 1, di sini min 1. Ditambah min 1. Min 1 kali 1, min 1. Oke, hasilnya 0. Berhasil ya. Berarti ini bisa difaktorkan dengan X min 1. Lalu pasangan faktornya ini adalah X kuadrat min X min 1 ya. Oke, dengan kata lain kita dapat X min 1 sama dengan 0 atau X kuadrat min X min 1 juga sama dengan 0 ya. Pilih salah satu aja, ini X sama dengan 1 atau ini X kuadrat min X min 1 sama dengan 0 ya. Cuman kalau ini kita tidak akan mendapatkan X yang bentuknya bilangan bulat ya. Gitu. Oke, saya akan menggunakan yang ini berarti kan. Nah, tapi kita akan gantikan di sini X-nya dengan 1 ya. Karena ordinatnya 0, maka X-nya sebenarnya ada 3 ya. Cuman yang 1 sudah ketemu, yang 2 lagi ini bentuknya tidak akan mendapatkan bentuk bilangan bulat ya. Sehingga saya akan menggunakan yang gampang aja, yang 1 ini, sedangkan yang 2 ini tidak digunakan. Oke, X-nya 1, berarti cara mencari gradiennya sama kayak yang di atas ya. Tinggal kita turunkan. Kita lakukan turunan. Sini, M-nya adalah turunan pertama dari nih, Y-nya. 3x kuadrat min 4x ya. Kita ganti X dengan 1, berarti 3 dikurangi 4 sama dengan min 1. Oke, kita dapat gradiennya adalah min 1. Oke, yang ini harus diapakan? Yang ini tidak usah kita apa-apakan, karena memang ini saya soalnya tadi ngasal ya. Mohon maaf. Jadi, memang yang ini tidak bisa kita kerjakan. Kenapa seperti itu? Kalau kalian ingat tentang D, diskriminan, D itu kita dapat dari B kuadrat min 4AC. Ini kita akan cek apakah akarnya real atau imajiner ya. A-nya 1, ini adalah A. B-nya min 1, sedangkan C-nya min 1. Berarti kalau kita masukkan ke D-nya, B kuadrat min 4AC, kita akan dapat min 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dan C-nya min 1 ya. Maka kita dapat 1 tambah 4 sama dengan 5. Oke, D-nya memang mendapatkan positif. Berarti ini akarnya ada ya, tapi akarnya akan menghasilkan bentuknya akar-akaran. Kenapa bentuknya akar-akaran? Karena di sini kita dapat D-nya adalah 5. 5 itu bukan bilangan kuadrat ya. Berarti nanti pasti ada hasilnya akar-akar 5 seperti itu. Jadi hasilnya tidak mendapatkan bilangan bulat ya. Jadi kita gunakan aja yang termudah, yaitu X sama dengan 1 ya. Tapi tergantung soalnya ya, tergantung jenis soalnya seperti apa. Berikutnya kita akan masuk ke persamaan garis singgung, contohnya. Contoh yang kelima, misalnya diketahui ada sebuah kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 2X tambah 3 ya. Ini berada di titik, jadi gradien ini berada di titik 1,2. Nah, pertanyaannya, persamaan garis singgungnya adalah apa gitu ya?
Untuk mencari persamaan garis singgung, kita butuh apa aja? Nah, ingat baik-baik. Rumus persamaan garis singgung tadi sudah disebutkan. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini sudah ada X1, ini sudah ada Y1. Yang belum ada yang M. Yang belum punya adalah yang M. Nah, untuk mencari M, ya, ini kita cari dulu M. M itu adalah turunan pertama ya, Y aksen. Turunan pertamanya adalah 2X min 2. Dengan mensubstitusi X-nya 1, maka kita dapat 2 kali 1 dikurangi 2. Hasilnya 0. Boleh nggak sih gradien 0? Boleh ya, nggak masalah. Jadi kita masukkan ke sini, Y dikurangi, Y1-nya adalah 2. Gradiennya adalah 0. Lalu X dikurangi, X1-nya adalah 1. Berarti Y min 2 sama dengan, nah ini semuanya totalnya pasti 0 ya, sebelah kanan. Oh, berarti persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2. Ya. Contoh berikutnya. Aku coba bikin gradiennya jangan 0 dong. Oke, kita akan coba bikin yang gradiennya nggak 0. Diketahui dengan kurva yang sama, X kuadrat min 2X tambah 3. Ya. Tapi ini di titik apsis, misalnya kita ambil aja apsisnya 2 ya. Apsis itu yang X ya. Y-nya tidak diketahui. Ditanya berapakah atau apakah persamaan garis singgungnya gitu ya. Oke, untuk menjawab ini kita sama tadi ya, butuh M, butuh X1, butuh Y1. Ini bisa kita gunakan menjadi X1 ya, atau titik koordinatnya. Yang belum adalah yang Y-nya. Cari Y dulu boleh, berarti Y1-nya kita akan gunakan substitusi X-nya dengan 2. 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 tambah 3. Berarti 4 dikurangi 4 tambah 3. Kita akan dapat 3. Ini adalah Y1. Kemudian gradiennya. M sama dengan turunan pertama. Turunan pertamanya berarti 2X dikurangi 2. Dengan X-nya kita ganti yaitu tadi 2 ya, aksisnya. 2 kali 2 dikurangi 2. 2 kali 2, 4 dikurangi 2. Oh, hasilnya 2 juga. Nah, dengan memasukkan ke persamaan garis singgung, ya, kita dapat PGS-nya Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Y1-nya berapa? Tadi 2, M-nya kita dapat, oh sorry, Y1-nya 3 ya. M-nya yang 2, lalu X1-nya tadi adalah 2. Di soalnya ya. Kita dapat Y min 3 sama dengan yang kita kali 2X min 4. Tergantung di pilihan gandanya, atau kalau nggak ada pilihan ganda ya kita yang buat sendiri. Beberapa jawaban seperti ini, ada yang jawabannya misalnya Y sama dengan 2X min 3-nya pindahkan ke kanan, sehingga jadi plus 3, min 4 tambah 3 berarti min 1. Ya. Atau ada juga yang menjawabnya semuanya pindahkan ke kiri. Jadi Y min 2X, lalu min 4-nya pindah ke kiri jadi plus 4, sehingga min 3 tambah 4, hasilnya adalah plus 1. Nah, maunya sama dengan 0. Atau ada juga yang jawabannya mintanya 2X-nya pengen yang positif. Oke, berarti 2X min Y min 1 sama dengan 0. Kayak gini. Atau ada juga bentuk yang lain, banyak ya bentuknya sebenarnya. Maunya 2X min Y sama dengan 1. Jadi satunya pindah. Itu juga bisa. Pokoknya berbagai bentuk. Intinya dari sini ya, yang terpenting dari sini. Bentuknya tergantung dari pilihan ganda. Dari pilihan gandanya mintanya apa. Atau kalau nggak ada pilihan ganda, ya kita sesuaikan aja ya. Seperti itu. Itu persamaan garis singgung dengan diketahui aksis atau diketahui titiknya atau nanti juga diketahui ordinat. Kalau diketahui ordinat berarti pertama-tama kita cari X-nya seperti yang ini ya. Kita cari dulu X-nya. Seperti itu. Baru kita masukin ke persamaan garis singgung. Oke. Berikutnya kita akan coba mencari gradien dengan diketahui sebuah
gradien pada garis ya. Contoh soal nomor 7. Misalnya diketahui Y sama dengan X kuadrat min X plus 4 ya. Nah, ini katanya gradien di kurva ini sejajar dengan di garis Y plus X min 2 sama dengan 0. Gitu. Nah, berarti dengan kata lain, kalau sejajar berarti gradien yang ada di garis akan sama dengan gradien yang di kurva. Mana yang bisa kita cari duluan? Yang bisa kita cari duluan adalah yang sini. Ya. Kalau ini kita rubah bentuknya, jadi Y sama dengan min X tambah 2. Masih sama konsepnya, turunan pertamanya adalah gradien, maka kita dapat turunan pertamanya adalah min 1. Ya. Berarti ini gradiennya adalah min 1. Nah, karena sejajar, maka ini juga punya gradien sama dengan min 1. Nah, karena gradiennya sama dengan min 1, maka turunan pertamanya harus sama dengan min 1. Kita turunin dulu, 2X min 1 sama dengan min 1. Sehingga 2X sama dengan min 1 plus 1. Atau 2X sama dengan 0. Oke, maka X-nya adalah 0 per 2 atau sama dengan 0. Ini bisa kita gunakan sebagai X1. Ya. Dapat Y1-nya bagaimana? Dapat Y1 berarti kita substitusi X-nya dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 0 tambah 4. Oke, kita dapat Y-nya adalah 4. Ya. Nah, kalau yang ditanyakan, misalnya ditanya persamaan garis singgung. Nah, kalau ditanya titik koordinat, ya kita udah dapat nih. Oh, berarti titik koordinat singgung gitu ya. Jadi cuma sampai titik koordinat singgung berarti adalah 0,4. Kalau ditanya persamaan garis singgungnya dari kurva tersebut, ya tinggal kita masukkan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1-nya adalah 4, M-nya adalah min 1, sedangkan X1-nya adalah 0. Kita dapat Y min 4 sama dengan ini, kita kali min X. Min 1 kali 0, 0 nggak usah kita tulis. Berarti ini saya mau pindahin ke kiri aja, yang si X-nya jadi Y tambah X sama dengan 4. 4-nya mau saya pindahin ke kanan. Gitu. Ini persamaan garis singgungnya. Ada lagi pertanyaan lain? Bisa. Misalnya kita ganti pertanyaannya misalnya ditanya di garis singgung ini, di persamaan garis singgung ini akan memotong di sumbu X. Misalnya kita ambil yang sumbu X ya, kalau sumbu Y berarti kebalikannya. Nah, kalau dia memotong di sumbu X, seperti yang tadi saya sudah bilang, berarti kita akan ganti Y-nya sama dengan 0 ya. Ini Y tambah X sama dengan 4, kita ganti Y-nya dengan 0. Berarti 0 tambah X sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Berarti potongnya berapa? Berarti 4,0. Kalau begitu, kalau misalnya persamaan garis singgungnya memotong di sumbu Y, berarti kalau ditanya persamaan garis singgungnya memotong di sumbu Y, ya, berarti kita ganti X-nya sama dengan 0 ya. Maka kita akan dapat di sini Y tambah 0 sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4 juga ya, kebetulan sama. Nulisnya bagaimana? Nulisnya 0,4. Atau boleh juga sebenarnya langsung kita substitusi di sini ya. Di sini Y-nya kita ganti dengan 0 atau X-nya tadi kita ganti 0. Tergantung memotongnya di sumbu yang mana. Itu akan langsung mendapatkan hasilnya. Nah, itu kalau misalnya sejajar. Nah, sekarang kalau misalnya dia tegak lurus. Kita ambil soal nomor 8. Bagaimana kalau tegak lurus?
Misalnya Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 4. Ini katanya kurvanya atau gradiennya gitu ya, lebih tepatnya tegak lurus terhadap garis Y min 2X plus 3 sama dengan 0. Ya. Nah, dari sini, informasi dari sini, kita bisa cari dulu gradien dari sini ya. Y sama dengan berarti 2X min 3. Maka gradiennya kita dapat dari turunan pertama adalah 2. Nah, ini kita sebut adalah M1-nya. Maka dengan terangan tegak lurus, kita akan dapat gradien untuk yang di kurva yang X kuadrat ini, M2 kita sebut aja, itu sama dengan min 1 per M1. M1-nya adalah di sini 2. Berarti min 1 per 2. Jadi ini kalau diturunkan akan punya gradiennya itu min 1 per 2. Coba akan kita turunkan ya. Turunan pertamanya berarti 2X min 3. Itu hasilnya adalah min 1 per 2. Maka 2X-nya sama dengan min 1 per 2 ditambah 3. Berapa min 1 per 2 tambah 3? Berarti adalah 5 per 2. Oke, berarti X-nya adalah 5 per 2 dibagi 2 lagi ya. So, gini, sama dengan 5 per 4. Maka X-nya kita dapat 5 per 4. Y-nya berapa nih kira-kira? Berarti kita akan cari titik koordinat singgungnya ya. Berarti Y-nya sama dengan, kita ganti X-nya dengan 5 per 4. Kuadrat min 3, 5 per 4 tambah 4. Ini kita dapat 25 per 16 dikurangi 15 per 4 tambah 4. Kita buat per 16 aja. Atau mau dibuat jadi desimal juga boleh. 25. Ini kita kalikan 4. Itu jadi 60. 16 dikali 4 berarti 64. Min 60 tambah 64 adalah plus 4 tambah 25 adalah 29. 29 per 16 itu adalah Y. Berarti kalau ditanya, oke, pertanyaan yang pertama berarti, atau informasi yang kita dapat di sini, titik koordinat singgungnya, kita akan dapat di sini, titik koordinat singgungnya adalah X-nya dulu kita tulis 5 per 4, 29 per 16. Terus yang kedua, kita mau cari apa? Kita mau cari gradien tadi dapat ya, min 1 per 2. Kita mau cari persamaan garis singgung. Oke, berarti persamaan garis singgungnya Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. M-nya kita pakai yang mana? M-nya kita gunakan yang M-nya ini kurva X kuadrat. Gitu. Jangan pakai M yang di garis ini. Tinggal kita ganti aja Y1-nya dengan di sini 29 per 16. Sama dengan M-nya itu adalah min 1 per 2. X1-nya adalah 5 per 4. Oke, ini kita kali aja semuanya dengan 16 ya, biar enak nanti ngalinya. Ini kita kalikan semuanya dengan 16. Berarti kita akan dapat di sini 16Y. Nah, ini 29 per 16 dikali 16 tinggal 29. Sama dengan 16 dibagi 2 ya di sini, berarti jadi min 8. Lalu X min 5 per 4 ya. Ini perlu dikali 16 semua. Enggak ya, kalau sebelah kanan tuh 16-nya satu aja. Kalau ini kan karena dihubungkan dengan minus. Kalau ini enggak salah satunya, karena dihubungannya dengan kali ya. Salah satu saja. Oke, berikutnya kita rapikan yang sebelah kanan. Ini masih 16Y dikurangi 29. Kemudian min 8 dikali X min 8X. Min 8 dikali min 5 per 4. 8 dengan 4-nya jadi 2. Min 2 dikali min 5 berarti hasilnya 10 ya.
Berikutnya kita pindahkan aja kali ya ke kiri semua jadi 8x plus 16y. Min 10-nya pindah ke kiri jadi min 39 sama dengan 0. Itu persamaan garis sembungnya. Kalau misalnya ditanya kayak tadi yaitu garis singgungnya memotong, kita pilih salah satu aja ya. Misalnya memotong di sumbu Y ya. Maka koordinatnya berapa? Motong di sumbu Y berarti X-nya kita akan ganti jadi 0. Berarti 8 kali 0 ditambah 16Y dikurangi 39 sama dengan 0. Atau berarti 16Y sama dengan 39. Maka Y-nya sama dengan 39 per 16. Oke, berarti berapa? Titik koordinatnya yang menyinggung garis singgung ini. Tapi memotong sumbu Y, berarti dia titiknya ada di 0,39 per 16 ya. Ini hasilnya. Oke, pada dasarnya yang penting kita bisa melakukan turunan pertama dan juga kita tahu mana penggunaan pada rumus persamaan garis singgung. Titik koordinat singgung itu yang X1 dengan Y1. Terus pada tadi sejajar dan tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti M1 kali M2-nya sama dengan Mi1 atau M2 sama dengan Mi1 dibagi M. Oke, jadi demikian pembahasan tentang garis singgung ya, gradien sama garis singgung ya. Jadi kalau titik koordinat singgungnya ya X1 dengan Y1. Terus persamaan garis singgungnya rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X1 dikurangi X dikurangi X1. Kalau mau cari pepotongan sumbu pada garis singgungnya tergantung sumbu Y sumbu apa. Kalau sumbu Y maka kita ganti X dengan 0. Kalau sumbu X berarti Y-nya yang kita ganti sama dengan 0. Lalu ada juga tadi tegak lurus. Tegak lurus berarti hubungannya M1 kali M2 sama dengan min 1 atau M2 sama dengan min 1 per M1 ya. Kalau sejajar berarti gradiennya sama. Kalau yang di sini gradiennya min 1 berarti di sini juga min 1 ya. Tadi kalau misalnya ditanya yang memotong di sumbu X persamaan garis singgungnya titiknya berapa? Berarti kita bisa ganti di sini Y-nya sama dengan 0. Langsung substitusi di sini boleh dengan Y-nya nih. Ganti langsung 0. Tapi X1 Y1-nya tetap ya. Tetap ini 0 sama 4. Sehingga kita akan dapat koordinatnya 4,0 ya. X-nya 4, yang 0-nya yang Y. Tapi kalau yang memotong sumbu Y, berarti X yang 0 ya diganti aja. Dari sini juga bisa langsung diganti. Kita dapat 0,4. Kalau titik koordinat singgung tadi ya X1 dengan Y1. Oke, kalau absis berarti X, koordinat berarti yang Y ya. Itu saja kira-kira pembahasan tentang persamaan garis singgung. Perlu kalian ingat baik-baik ya konsep ini. Lalu kalau misalnya gradiennya sama dengan 1, kalau gradiennya sama dengan 1 berarti tangannya adalah tangan 45 derajat. Berarti di sini 45, di sini juga 45 ya. Karena tangan ini kan berhubungan dengan trigonometri. Hubungannya juga dengan segitiga, siku-siku ya. Kalau siku-siku berarti di sini 90 derajat. Karena tangannya itu adalah Y per X, berarti Y dengan X harus sama kan, supaya hasilnya 1. Berarti sama-sama sisinya X dengan X atau Y dengan Y, maka kakinya di sini mempunyai sudut yang sama ya. Di segitiga itu jumlahnya adalah 180, di sini sudah siku-siku 90, berarti sisanya C dengan B jumlahnya harus 90. Karena ini terbagi rata ya, untuk dua tempat ini maka 90 dibagi 2 adalah 45. Di sini 45, di sini 45. Maka bisa kita simpulkan juga, kalaulah gradiennya sama dengan 1, maka di sini sudutnya pasti sama-sama 45 derajat. Ya. Tapi kalau gradiennya 0, berarti dia ada di dalam sebuah garis ya, Y sama dengan gitu ya. Sama dengan berapa itu gradiennya
sama dengan 0. Nah, tapi kalau misalnya ada nggak yang nggak punya gradien? Ada. Kalau garisnya X sama dengan, ya, X sama dengan berarti nggak punya gradien. Jadi, gradiennya sama dengan 1, gitu ya. Ini gradien sama dengan 1. Nah, ketika di sini X sama Y-nya punya nilai yang sama, ya. X dengan Y-nya sama. Gitu. Itu pasti hasilnya 1. Sehingga di sini pasti 45 derajat, di sini pasti 45 derajat. Nah, kalau misalnya gradiennya sama dengan 0, ya. Gradien sama dengan 0, pasti di sini Y-nya adalah sebuah konstanta, ya. Jadi fungsi konstan tuh gradiennya 0. Tidak punya gradien, tidak punya kemiringan. Ada ya, tidak punya kemiringan itu ketika dia nggak ada Y-nya. Jadi X sama dengan aja. Gitu ya. X sama dengan sebuah konstanta. Itu. Oke, selesai pembahasan kita tentang persamaan garis singgung ya. Jadi perlu kalian pahami baik-baik ya, garis singgung ini berhubungan dengan tangan ya. Berikutnya kita nanti akan bahas yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun ya. Ada di video berikutnya. Makanya jangan lupa di-subscribe supaya kamu nggak ketinggalan materi berikutnya tentang turunan ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.